Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dewi Aramsari. NIM belakang 033 Rombel Akuntansi B 2019. Kali ini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen Proyek 6 mengenai dasar-dasar spreadsheet. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengetahui bagaimana memformat sel-sel spreadsheet. Yang kedua, memahami bagaimana menggunakan formula untuk membuat perhitungan. Yang ketiga, mengetahui bagaimana menggunakan banyak lembar data. Yang keempat, memahami bagaimana membuat perhitungan bersyarat menggunakan pernyataan if, then. Pendahuluan. Proyek ini menggunakan Microsoft Excel untuk membuat sebuah lembar kerja sederhana. Lembar kerja adalah aplikasi yang umum digunakan. Lembar ini dapat digunakan dalam melakukan perhitungan atau logika berdasarkan kondisi yang bisa jadi sulit dilakukan manajer. Perhitungan-perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa kesalahan. Dengan menggunakan lembar kerja dan tidak mengandalkan perhitungan manual, para manajer dapat mengurangi resiko kesalahan matematis yang dapat mempengaruhi perbuatan keputusan mereka. Adapun manfaat lembar kerja yang lain adalah tampilan lembar kerja nyaman dilihat secara visual dan seringkali dapat dicetak dan digunakan sebagai dokumentasi proses bisnis. Contohnya yaitu membuat sebuah faktur. Figur P6.1 menampilkan lembar data atau invoice, sedangkan figur P6.2 menampilkan lembar data atau diskon. Faktur ini berisikan 4 barang, yaitu chair, table, lamp, dan pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan masing-masing unit. Adapun harga per unit yaitu dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Harga keseluruhan dijumlahkan untuk menentukan total faktur. Langkah-langkah membuat contoh. Yang pertama, mulailah membuat contoh dengan membuka program Excel. Yang kedua, perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja pada bagian bawah layar, yakni sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh dan beri nama invoice dan diskon. Yang ketiga, klik tab sheet 3 dan pilihlah perintah edit, diikuti subperintah delete sheet, dan bukalah subperintah delete. Yang keempat, setelah menghapus sheet 3, sekarang yang tertinggal hanya 2 lembar data. Yang kelima, klik 2 kali tab sheet 1 untuk menandai kata sheet 1. Tekan tombol delete untuk menghapus nama sheet 1 dan ketikkan invoice untuk label tab. Yang keenam, klik 2 kali tab sheet 2. Hapus dan ketikkan diskon. Sekarang kita memiliki label-label lembar data yang benar pada 2 lembar yang dibutuhkan untuk contoh ini. Lembar data diskon. Langkahnya yaitu, yang pertama, isi lembar data diskon. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Yang kedua, masukkan nilai-nilai ke dalam sel. Yang ketiga, formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai pada sel-sel tertentu di lembar data diskon. Yang keempat, perhatikan bahwa nilai-nilai persentase dibiarkan muncul sebagai 1 dan 15. Nilai tersebut belum diformat sebagai persentase dengan tanda persen. Yang kelima, setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 ke dalam sel-sel A3 dan A4, tandailah sel-sel tersebut dan pilihlah perintah format diikuti seperintah cells. Yang keenam, pilihlah sebuah format mata uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan bagi nilai-nilai ini. Lembar data faktur. Langkah-langkahnya yakni, yang pertama, mulailah dengan membuat kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Yang kedua, gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G, kemudian pilihlah perintah format, diikuti perintah kolom dan width. Yang ketiga, ketika figur P6.5 muncul, pilihlah kolom dengan lembar 13.
Kemudian berikutnya adalah langkah memformat sel sehingga terletak di tengah, yakni langkahnya yang pertama, kita ingin meletakkan teks di tengah sel-sel A1 hingga G13. Yang kedua, sorot keseluruhan area dengan mengklik mouse pada sel A1 dan sambil memegang mouse tariklah kursor hingga sel G13. Yang ketiga, lepaskan mouse, keseluruhan area akan tersorot dan pilihlah format, diikuti perintah sel, pilihlah tab penjajaran. Figur P6.7 menunjukkan pernyataan if untuk sel D4. Jika nilai di dalam sel C4 lebih besar atau sama dengan nilai dalam lembar data diskon pada sel A4, maka nilai lembar data diskon sel B4 akan ditempatkan ke dalam sel. Figur P6.8 menampilkan layar yang dihasilkan dari pemilihan perintah format, diikuti perintah cells, dan mengklik tab font. Dapat membuat judul kolom dalam huruf tebal atau mengubah ukuran font pada kata invoice dalam sel A1. Mengubah font dalam sel dapat membuat faktur ini lebih menarik dilihat. Pernyataan if. Diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data diskon. Ini adalah formula bersyarat yang mengharuskan pernyataan if untuk menghasilkan suatu nilai. Biasanya, pernyataan if memberitahu Excel bahwa suatu nilai akan ditempatkan di dalam sel berdasarkan syarat tertentu. Akan terdapat perbandingan diikuti nilai yang akan ditempatkan di dalam sel target. Jika perbandingan tersebut benar, diikuti nilai yang akan ditempatkan pada sel tersebut jika perbandingan tidak benar. Kemudian pernyataan if lebih rumit. Karena jika perbandingan tidak benar, kita akan melakukan perbandingan yang kedua, dengan kata lain, pernyataan if yang kedua. Demikian pemaparan materi proyek 6 mengenai dasar-dasar spreadsheet dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.